Perwira TNI sekeluarga dihabisi secara sadis oleh Ratu Gangdoli. Peristiwa ini sangat menggemparkan Malang 1988. Apa yang sebenarnya terjadi? Sumiarsih adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Si kembang desa yang menjadi perempuan kedua yang menerima eksekusi mati di Indonesia. Sumiarsih yang terkenal dengan sebutan The Queen of Mucikari menjadi otak penghabisan nyawa Letnan Kolonel penting beserta seluruh keluarganya. Apa sih yang sebenarnya terjadi antara dua orang ini? Kok sampai peristiwa itu terjadi? 14 Agustus 1988, cuma 3 hari sebelum Pesta Kemerdekaan RI yang ke-43 tahun, seorang warga yang bernama Pak Paeru, Kecamatan Pujon, Malang, sedang jalan-jalan di sekitar rumahnya pada pagi hari itu. Tiba-tiba beliau mencium ada bau-bau hangus seperti besi terbakar, karet terbakar, bau-bau gosong dari mesin hangus. Dicari-cari sumber baunya mengarah ke sebuah jurang. Ketika dilihat dari atas, seperti ada mesin besar yang terbakar dan saat itu masih mengepulkan asap. Pak Pujon pun penasaran, kenapa itu kok bisa ada mesin besar yang terbakar di dalam jurang. Beliau pun melihat lebih teliti, ternyata mesin besar itu adalah sebuah mobil yang terperosok ke dalam jurang dan terbakar. Langsung terbesit pikiran, itu adalah mobil yang terperosok ke dalam jurang terus terbakar. Kemudian Pak Pujon melaporkan ke Polsek Batu Malang. Dengan laporan ada mobil yang terperosok ke dalam jurang dan terbakar. Sehingga yang dikirim ke TKP adalah polisi lalu lintas. Ketika polisi datang dan meneliti TKP, ternyata benar memang ada sebuah mobil yang terperosok ke dalam jurang dan terbakar. Mobil itu berjenis Daihatsu TAF GT dengan nopol L513C yang terjepit di celah jurang sedalam 15 meter. Posisi mobil itu terbalik dan terbakar hebat. Sampai-sampai keempat bannya itu sudah meleleh di lalap api. Semua orang yang melihat seketika berpikir, ini mobil terperosok ke dalam jurang terus terbakar. Namun, ketika mobil itu didekati, terdapat beberapa kejanggalan. Bau bensin yang sangat menyengat. Pada saat itu polisi curiga, kok bisa bau bensin ya? Padahal TAF ini kan bahan bakarnya bukan bensin, tapi solar. Dan solar itu tidak mudah terbakar. Dan apabila terbakar, baunya itu nggak mungkin bau bensin. Dan lebih mengejutkan lagi, ketika didekati terdapat 5 jenazah yang kondisi jasadnya itu benar-benar tidak seperti kecelakaan pada umumnya. Karena kejanggalan ini, akhirnya dipanggillah polisi Resor Malang. Segera datang ke TKP dan segera turun ke jurang untuk meneliti mobil yang kecelakaan tadi. Mereka pun curiga, kok bisa bau bensin yang menyengat ya? Padahal kan TAF GT ini bahan bakunya solar. Dan semakin didekati, tercium bau busuk yang sangat menyengat dari 5 jenazah itu. Kelima jenazah itu terlempar keluar dari mobil. Yang pertama, menarik perhatian, ada tubuh yang terlempar 50 meter dari mobil. Begitu didekati, polisi makin terkejut. Mereka langsung bisa mengenali jasad itu karena memakai seragam tentara perwira TNI yang bernama Purwanto. Wajah jasad tersebut sangat mengenaskan, dengan kondisi kepala yang sudah terbungkus kresek hitam yang sudah meleleh karena saking panasnya terbakar api. Jadi seolah-olah kresek hitam itu sudah menyatu dengan wajah dan kepalanya, dengan kondisi tubuh yang sudah separuh itu terbakar. Sampai-sampai seragamnya itu juga sudah nggak utuh. Jadi seragamnya itu separuh terbakar dan kondisi yang belum terbakar itu bagian yang tertulis namanya Purwanto. Semua orang di TKP sangat kaget dan juga bertanya-tanya, apakah benar ini jasad Letnan Kolonel Purwanto? Letnan Kolonel Purwanto itu salah satu perwira TNI yang memiliki kedudukan yang lumayan tinggi, jadi banyak dikenal oleh anggota militer, termasuk polisi juga kenal sama beliau. Polisi lanjut mengidentifikasi 4 jasad lainnya. Pertama, seorang wanita yang menyerupai Sunarsih, istri dari Letnan Purwanto, dan pada saat itu sedang menggunakan kebaya merah dengan perut yang sangat besar, karena beliau itu sedang hamil 9 bulan. Ketika dilihat wajahnya, itu lidahnya menjulur keluar. Kedua, seorang anak laki-laki remaja berusia 16 tahun yang menyerupai Haryo Bismoko. Jasad ketiga, anak laki-laki berusia kisaran SD bernama Haryo Budi Prasetyo yang jasadnya itu terjepit di antara badan mobil yang sudah hancur.
Yang keempat merupakan perempuan bernama Sumaryatun. Dia adalah keponakan dari Letkol Purwanto yang kondisi lidahnya menjulur keluar. Kondisi semua jasad sangat parah, tubuhnya sudah membengkak, hangus dilalap api, dan kondisi kepalanya itu udah hancur seolah-olah habis dipukul dengan benda tumpul secara brutal. Melihat kondisi kelima korban separah itu, polisi semakin yakin kalau ini bukan kecelakaan biasa. Polisi juga menemukan beberapa barang berharga di sekitar korban, seperti perhiasan yang korban kenakan dan juga termasuk emas yang masih ada pada tubuh Pak Purwanto. Semua benda diamankan sebagai barang bukti. Peristiwa ini viral saat itu dan menjadi headline di beberapa surat kabar. Mereka semua juga bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang terjadi kok sampai Pak Purwanto sekeluarga itu dibunuh secara brutal? Karena korbannya seorang militer, jadi penyidik dari polisi militer datang ke TKP untuk melihat langsung. Tim Brimob 511 Malang segera datang ke TKP dan segera membawa jenazah ke RSU Saiful Anwar Malang untuk dilakukan otopsi. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa kelima korban terdapat luka parah di bagian kepala, tulang tengkorak, bahkan salah satu korbannya dinyatakan dengan tengkorak yang kosong karena isi otaknya sudah habis. Dan di bawah bagian kepala terdapat cedera parah akibat pukulan benda tumpul yang sangat brutal. Meskipun semua jasad menunjukkan badan yang luka karena terbakar, kulit bawah lapisan yang hangus itu berwarna kuning, bukan merah. Hal ini menunjukkan bahwa aliran darah sudah terhenti sebelum mereka terbakar. Yang artinya, kelima jasad itu sudah meninggal sebelum mobil terbakar. Secara spesifik, Sunarsih dan Sumaryatun itu meninggal akibat cekikan, ditunjukkan dengan lidah yang menjulur. Berdasarkan hasil otopsi, kelima korban itu sudah meninggal 6 jam sebelum mobil terbakar dan terlempar ke dalam jurang di Sanggoriti, Malang. Letkol Purwanto memiliki jabatan yang lumayan tinggi kala itu. Berita meninggalnya sekeluarga Letkol Purwanto ini semakin heboh karena bukan disebabkan oleh kecelakaan yang biasa. Polisi mengambil sidik jari korban. Penyidik mendatangi rumah kediaman keluarga Letkol Purwanto di Jalan Dukuh Kupang Timur 17 Surabaya. Sesampai di rumah Letkol Purwanto, rumah itu terlihat rapi, bersih, dan sama sekali tidak mencurigakan terjadi sesuatu di situ. Polisi pun tidak menyerah, tetap melakukan penyelidikan setiap detail di bagian rumah dan akhirnya ditemukan sedikit ada percikan darah di salah satu stop kontak. Polisi juga menemukan banyak sidik jari yang tidak sesuai dengan anggota keluarga Pak Purwanto. Dari situlah polisi berpikir, siapa ya kira-kira orang yang dekat sama keluarga korban? Karena biasanya kalau ada kejadian pembunuhan tragis ini, pelakunya adalah orang yang paling dekat dengan keluarga itu. Polisi menanyai sejumlah saksi, tapi masih belum ditemukan titik terang. Polisi kembali berpikir, siapa ya orang yang kesehariannya itu sering berhubungan dengan Pak Purwanto? Atau mungkin seseorang yang memiliki dendam? Mengingat jabatan Pak Purwanto di kemiliteran juga tinggi, polisi juga berpikir, atau mungkin jangan-jangan ada rekan kerjanya yang iri atau sakit hati atas perlakuan Pak Purwanto. Polisi juga mencari tahu siapa orang yang mungkin memiliki kerjasama dengan Pak Purwanto, mungkin dalam hal bisnis atau yang lainnya. Sampai pada sebuah nama, seorang perempuan yang bernama Sumiarsih yang pernah tinggal di Surabaya. Apa sebenarnya hubungan Letkol Purwanto dengan Sumiarsih? Diketahui bahwa Letkol Purwanto memiliki bisnis prostitusi di Gang Doli, Surabaya. Dan partner bisnisnya adalah Sumiarsih. Diketahui bahwa Sumiarsih memiliki hutang yang sangat banyak kepada Letkol Purwanto. Untuk mencari tahu apakah Sumiarsih ada hubungannya dengan kematian Letkol Purwanto sekeluarga, polisi mendatangi kediaman Sumiarsih dan membawa Sumiarsih ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dari awal Sumiarsih bilang, saya nggak tahu apa-apa tentang kejadian kecelakaan naas yang menimpa Letkol Purwanto sekeluarga. Saya udah lama nggak pernah ketemu mereka, sudah nggak pernah berhubungan lagi dengan Pak Purwanto. Polisi meminta sidik jari Sumiarsih dan ternyata sidik jari Sumiarsih tidak cocok dengan sidik jari yang ditemukan di rumah Pak Purwanto. Tapi begitu mengecek sidik jari suaminya Sumiarsih ternyata cocok. Salah satu sidik jari yang ada di rumah Pak Purwanto ternyata cocok dengan sidik jari suaminya Sumiarsih. Suami Sumiarsih adalah pria yang bernama Jais Adi Prayitno. Akhirnya polisi memojokkan mereka berdua. Polisi bilang kalau kami sudah menemukan bukti yang menvalidasi kalian berdua itu terlibat dalam kematian Pak Purwanto sekeluarga. Awalnya mereka berdua tetap mengelak kalau mereka berdua itu tidak ada hubungannya. Dengan desakan polisi berdasarkan bukti, akhirnya mereka berdua benar-benar tidak bisa mengelak.
Sumiarsih lahir 28 September 1948 dengan nama Sumiasih. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang memanggil dia itu Sumiarsih. Sumiarsih berasal dari keluarga yang sangat miskin, bahkan dia nggak lulus sekolah SD. Orang-orang sekitar bilang, Sumiarsih ini mulai dari kecil itu memang memiliki wajah yang cantik banget. Jadi kembang desa. Orang-orang yang melihat Sumiarsih itu mesti terpana dengan kecantikannya. Saat Sumiarsih berusia 16 tahun, dia menikah dengan seorang pria dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sugeng. Namun tak lama kemudian bercerai karena masalah ekonomi. Saat menikah itu Sumiarsih ikut di keluarga laki-laki. Jadi pada saat udah cerai, Sumiarsih pulang lagi ke rumahnya sendiri di Jombang, Jawa Timur. Karena menderita dengan keadaan keluarga yang sangat miskin, Sumiarsih berniat ingin merantau ke Jakarta mencari pekerjaan yang lebih baik. Akhirnya 1970 Sumiarsih nekat berangkat ke Jakarta dan Sugeng anak pertamanya dititipkan kepada neneknya di Jombang. Sesampai di Jakarta, karena nggak punya kenalan, Sumiarsih juga berjuang mencari pekerjaan serabutan, hingga akhirnya Sumiarsih bekerja di sebuah warung makan dengan gaji yang sangat kecil. Tapi karena Sumiarsih ini memang memiliki paras yang cantik, di mana-mana dia berada, dia memang menarik perhatian. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang memang sering ketemu dengan Sumiarsih. Lelaki itu ngomong ke Sumiarsih, kamu mau nggak mencari peruntungan di dunia lain, kerja di daerah Ancol? Siapa tahu di situ nasib kamu bisa menjadi lebih baik. Karena kebutuhan ekonomi dan gaji kerja di warung itu kecil, tidak cukup untuk ngirimi uang ke kampung, akhirnya Sumiarsih mengiyakan tawaran lelaki itu. Akhirnya Sumiarsih ikut dengan lelaki itu. Awalnya dia tuh bingung, aku tuh mau dibawa kemana, aku tuh disuruh kerja apa. Lelaki itu kerja di sebuah klub malam. Kalau zaman dulu tuh namanya diskotek. Sumiarsih dibilangin, kamu kerja di sini aja, jadi pelayan, jadi nganterin orderan customer kayak nganterin makanan, nganterin minuman. Sumiarsih pun kerja di diskotek itu sebagai pelayan. Pemilik diskotek itu karena sering ketemu dengan Sumiarsih dan juga merasa Sumiarsih ini kok cantik ya, jadi customer-customer itu senang kalau lihat dia. Pemilik diskotek itu bilang kepada Sumiarsih, kamu mau nggak jadi hostess? Sumiarsih itu orang kampung yang sangat polos ya. Jadi dia tanya, hostess itu apa? Dan kerjaannya tuh ngapain aja? Pemilik diskotek menjawab, hostess itu tugasnya menerima, menjamu tamu, dan membuat senang para tamu. Awalnya Sumiarsih ragu, apakah aku bisa ya melakukan pekerjaan seperti itu? Tapi kembali lagi pada kebutuhan ekonomi. Karena ditawarkan gaji yang lumayan besar daripada cuma jadi pelayan, akhirnya Sumiarsih mengiyakan tawaran itu. Bener aja, menjadi hostess merupakan awal dari titik balik kehidupan Sumiarsih. Bener-bener bisa mengubah hidup Sumiarsih. Bisa dikatakan Sumiarsih ini laris manis menjadi hostess. Klien, customer itu senang dan terpesona pada kecantikan Sumiarsih. Karir Sumiarsih sebagai hostess ini benar-benar menanjak naik lebih cepat daripada hostess-hostess yang lain. Sumiarsih banyak dikenal oleh tamu dari kalangan elit, pejabat, pembisnis, bahkan dari kalangan militer. Karena terkenal dan sering diperbincangkan oleh para klien, Sumiarsih mulai diperebutkan oleh diskotik sebagai hostess. Sumiarsih sering berpindah diskotik karena ditawari gaji yang sangat tinggi. Puncaknya, Sumiarsih dikenal sebagai perempuan panggilan kelas atas. Harganya sangat tinggi kala itu. Bahkan bayarannya untuk sekali kencan itu bisa dibuat beli mobil Suzuki Carry baru tahun sekitar 1970-an. Wow, besar banget ya. Itu sekali kencan loh. Coba bayangin kalau dalam sehari tuh bisa kencan dengan beberapa klien, dapat banyak banget itu. Sumiarsih bisa mengirim uang ke keluarganya untuk biaya hidup, kehidupan Sumiarsih di Jakarta juga glamor, dan bahkan Sumiarsih bisa memberikan uang untuk membangun rumahnya di kampung, yang awalnya dindingnya cuma dari anyaman bambu, sekarang bisa bikin rumah mewah di tahun 1970-an itu. Sumiarsih juga membuka usaha salon plus-plus di daerah sekitar Kebayoran Baru. Sumiarsih merasa nyaman, betah di Jakarta, dan males mau kembali lagi ke kampung. Dia juga bertekad tidak akan jatuh cinta lagi. Namun, masih di sekitar tahun 1970-an, Sumiarsih bertemu dengan seorang pelanggan. Namanya Hasan Winaria. Hasan adalah seorang kontraktor yang sering memboking jasa Sumiarsih. Tapi, dia sudah beristri dan punya anak. Setelah beberapa kali berinteraksi, Sumiarsih ini merasa, Hasan ini kok beda ya sama pelanggan-pelangganku yang lain.
Hasan ini kok lembut, telaten, pengertian sama Sumiarsi. Sumiarsi menaruh hati kepada Hasan. Akhirnya mereka berdua terlibat cinta terlarang dan dari hubungannya membuahkan anak perempuan yang bernama Mei Ruswati, yang biasa dipanggil Wati. Ketika Wati berusia 4 bulan, Sumiarsi menitipkan Wati kepada orang tuanya Sumiarsi yang ada di Jombang. Lama-kelamaan hubungan Sumiarsi dan Hasan itu terasa hambar dan Sumiarsi merasa Hasan ini kok nggak ada tanda-tanda ya ingin menikahi Sumiarsi. Seiring berjalannya waktu, Sumiarsi itu lama-lama merasa kok nggak enak hati ya, kok kasihan ya sama anak dan istrinya Hasan. Akhirnya Sumiarsi memilih untuk mengalah. Sumiarsi membawa rasa patah hatinya pulang ke Jombang. Dia memilih untuk mengalah dan menanggung rasa sakit hatinya sendiri. Balik ke Jombang, walaupun orang-orang itu sudah tahu kalau Sumiarsi itu janda beranak dua yang berasal dari bapak yang berbeda, masih banyak banget laki-laki yang mendekati Sumiarsi, ya karena terpesona sama kecantikannya. Dari banyaknya pria yang mendekatinya saat itu, Sumiarsi terkesima oleh salah satu duda dari Malang, Jawa Timur yang bernama Jais Adi Prayitno. Jais menyatakan cintanya dan siap menikahi Sumiarsi dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada Sumiarsi. Awalnya, Sumiarsi ini nggak mau karena di hatinya masih ada Hasan. Cuma Prayit ini orangnya beda. Nggak putus asa, tetap menunjukkan keseriusannya kepada Sumiarsi hingga suatu hari hati Sumiarsi luluh. Sumiarsi sadar dan merasa memang membutuhkan sosok seorang suami. Akhirnya mereka berdua menikah. Saat itu Sumiarsi berusia 26 tahun dan Prayit 39 tahun. Setelah menikah, pasangan pengantin baru ini pindah ke Surabaya untuk menjalani suatu ide bisnis yang mereka yakini akan sukses dan menghasilkan uang banyak. Bermodalkan pengalaman Sumiarsi yang sukses di Jakarta sebagai hostess, Sumiarsi dan Prayit ini ngobrol, kira-kira bisnis apa ya yang bisa menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat. Sumiarsi menceritakan pengalamannya, banyaknya uang yang dia dapat saat kerja di Jakarta. Sumiarsi bilang, apa yang aku lakukan dulu di Jakarta sebagai hostess bisa banget loh dilakukan di sini, di Surabaya maksudnya. Bahkan saat itu, kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu ya di Gang Doli Surabaya. Dengan ilmu dan pengalaman pribadi Sumiarsi, ayo kita bikin juga rumah bordir di Gang Doli. Akhirnya di awal 1975 Sumiarsi bersama Prayit memutuskan untuk membangun rumah bordir yang ada di Gang Doli dan diberi nama Happy Home. Sebuah rumah tingkat berukuran 8 kali 15 meter yang berada di Gang Doli nomor 2B. Saat pertama kali beroperasi bisa menampung 10 perempuan dengan tarif 25.000. 25.000 itu tarif sekali main ya guys ya, di tahun 1975. Sumiarsi mendapatkan 70% dan 30%-nya diberikan kepada PSK-nya. Jadi di sini Sumiarsi itu bukan sebagai PSK yang melayani customer, bukan, tetapi sebagai maminya ya, sebagai mucikari. Karena sudah pernah sukses sebagai hostess di Jakarta, Sumiarsi ini punya insting, jadi tahu sebenarnya apa sih yang dicari oleh pelanggan-pelanggan itu. Sumiarsi itu jeli dan dia yakin ini bakalan rame kalau wanita-wanita yang dipekerjakan itu masih belia, masih seger, masih cantik-cantiknya. Ibarat bunga itu masih mekar-mekarnya. Jadi Sumiarsi menggunakan gadis-gadis belia yang usianya masih kisaran 15 sampai 23 tahun. PSK yang dipilih, mereka-mereka yang wajahnya cantik dan badannya juga bagus, sehingga sangat-sangat bisa menarik customer. Insting Sumiarsi benar, akhirnya Happy Home mendapatkan perhatian khusus dari pelanggan-pelanggan. Bisa dikatakan Happy Home adalah rumah bordir yang paling ramai dan paling sukses pada saat itu. Karena anak-anak Sumiarsi bisa dikatakan yang paling menarik dan menonjol saat itu. PSK-PSK Sumiarsi di situ biasanya memanggil Sumiarsi dengan sebutan Mami Rus. Ramenya Happy Home membuat uang Sumiarsi makin banyak dan saat itu Sumiarsi dijuluki The Queen of Mucikari. Happy Home sangat menarik perhatian pelanggan elit, orang-orang penting, pengusaha kaya raya, dan juga anggota militer. Yang salah satu pelanggan tetapnya adalah anggota TNI yang bernama Letkol Purwanto. Dari situlah awal mula Sumiarsi bertemu dengan Letkol Purwanto. Letkol Purwanto memiliki jabatan yang lumayan tinggi, yaitu sebagai Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut atau disebut Primkopal di Pangkalan Angkatan Laut di ujung Surabaya. Karena saking seringnya datang ke Happy Home, akhirnya ya Letkol Purwanto dengan Sumiarsi itu sering ngobrol dan akrab. Dan suatu hari Letkol Purwanto itu bilang, "Mi,
Bisnis kayak gini itu rame ya? Mami Ros menjawab, iya Pak, lumayan rame. Bikin bisnis kayak gini, apa semuanya pasti rame? Kalau saya ikutan bikin, apa juga ada kesempatan bisa serame ini? Pas banget, pada saat itu Sumiarsi merasa Happy Home ini sudah terlalu padat manusia yang lalu lalang karena saking ramenya. Jadi butuh tempat baru untuk buka cabang. Sumiarsi bilang ke Pak Purwanto, Pak, pas banget, saya ini memang ada rencana mau buka cabang baru karena tempat ini sudah terlalu padat, jadi otomatis saya butuh tempat baru untuk buka cabang. Dan saya lumayan percaya diri sih kalau saya menerapkan sistem seperti di sini pada tempat baru pasti akan serame ini. Gimana kalau kita bisnis bareng aja, Pak? Pak Purwanto bilang, boleh banget nih. Saya juga tertarik ikutan bisnis ini, cuma saya kan nggak paham gimana cara mengelolanya. Gimana kalau saya kasih modalnya untuk beli rumahnya, terus Mami Ros yang mengelola? Terus Mami tiap bulan tinggal setor aja ke saya. Simple kok, gitu aja. Saya nggak minta lebih tiap bulan. Cukup setor aja bagian saya, 22 juta tiap bulan. 22 juta per bulan untuk angka sekarang 2025 itu udah gede banget. Apalagi ini kan di tahun 1975 ya, angka 22 juta per bulan itu gede banget. Walaupun tarif pendeknya itu cuma 25.000 per ronde ya, tapi kan dalam satu hari, satu anak itu kan bisa melayani beberapa customer. Dan juga dalam satu wisma itu kan banyak anaknya. Setiap malam Sumiarsi bisa meraup keuntungan 4 juta per malam atau 120 juta per bulan untuk Wisma Happy Home itu. Wow, 120 juta per bulan. Berarti bener-bener cara ini adalah cara cepat mendapatkan uang secara instan ya. Tapi jangan ditiru loh ya. Ini adalah cara yang nggak bener. Saat itu Sumiarsi benar-benar menjadi mami yang sangat sukses dengan Happy Home. Sumiarsi menerapkan trik mengganti PSK-nya tiap 2 tahun sekali supaya customer tidak bosen. Dan juga menggantinya dengan gadis belia yang usianya kisaran 15-23 tahun. Dengan wajah cantik dan badan yang bagus, jadi benar-benar sangat menarik customer. Hal itu dirasa sangat efektif yang membuat customer itu ingin mencoba wajah baru. Supaya suasana makin hidup, Mami Ros mendatangkan grup musik dari Melayu Dangdut yang dinyanyikan secara live. Jadi istilahnya pada saat sedang beroperasi, itu diiringi dengan musik dangdut Melayu, jadi kesannya itu lebih romantis gitu. Letkol Purwanto bilang, saya cuma minta 22 juta per bulan. Karena ini bisnis yang harus dihormati, jadi kalau ada telat bayarnya, nanti ada dendanya. Dendanya itu sekitar 10-20%. Gimana? Sepakat nggak nih dengan kesepakatan yang saya tawarkan? Sumiarsih pun mengiyakan kesempatan ini. Di tahun 1980, tepatnya ulang tahun yang kelima Happy Home, dengan uang bisnis dari Letkol Purwanto, Sumiarsih membangun wisma barunya yang diberi nama Wisma Sumber Rezeki. Letaknya cuma berjarak 2 rumah dari Happy Home. Sumiarsih dengan mudah menjalankan bisnis 2 rumah bordir ini. Bisnis pun berjalan lancar, keuntungan makin banyak. Setoran 22 juta tiap bulan kepada Letkol Purwanto juga lancar. Memegang bisnis 2 wisma bordir, otomatis PSK yang ada di bawah naungan Sumiarsi kan makin banyak. PSK-nya itu datang dari desa-desa yang memang sengaja kerja sebagai PSK itu karena masalah ekonomi. Jadi perempuan-perempuan ini memang datang dengan banyak masalah. Akhirnya banyak juga yang pinjem uang sama Mami karena orang tuanya di kampung sakit, untuk biaya adiknya sekolah, buat bayar utang keluarga. Mengatur banyak orang tidak semudah itu, dan juga bisnis itu ada pasang surutnya. Kadang rame, kadang juga sepi. Suatu hari ada kasus yang menghebohkan Surabaya. Ada anak perempuan 12 tahun yang hilang. Orang-orang beranggapan anak itu telah diculik atau kabur dan kerja di Gang Doli. Karena hal itu makin rame, akhirnya polisi gencar melakukan razia di Gang Doli. Karena gencarnya razia polisi, otomatis kan customer-customer kan takut untuk main ke Gang Doli. Khawatirnya pas lagi enak-enak main, ketangkep, udah itu dirazia, nanti KTP-nya, wajahnya masuk ke berita kan malu. Hal ini bikin Gang Doli sepi kala itu. Ditambah juga bulan Ramadan yang full 1 bulan Gang Doli libur nggak beroperasi. Sedangkan Sumiarsi harus tetap setor senilai 22 juta per bulan kepada Letkol Purwanto. Pak Purwanto ini bener-bener nggak mau tahu ya apapun alasannya. Yang penting tiap bulan harus setor ke saya 22 juta.
Hal itu membuat Sumiarsih itu meminta kelonggaran waktu karena labanya nggak mencapai. Pak Purwanto pun tetap kekeh pada perjanjian awal kalau pembayarannya telat akan dikenakan bunga sebesar 10-20%. Waktu itu Pak Purwanto marah, nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Sebulan harus 22 juta sesuai perjanjian awal. Kalau bulan ini mampunya cuma 15 juta, berarti bulan depan harus setor 22 juta ditambah 7 juta dan ditambah bunga berjalan. Jadi, pernah satu bulan Sumiarsih itu menyetorkan sampai 40 juta karena membayar bunga berjalan dan sisa pembayaran bulan sebelumnya yang masih belum genap. Setiap Sumiarsih meminta kelonggaran waktu karena laba yang tidak mencapai, doli sepi, itu Pak Purwanto mesti sangat marah besar. Pernah suatu ketika Pak Purwanto itu marah, dia tuh bilang, nggak bisa, pokoknya ini sudah harga mati, harus 22 juta per bulan, sambil menodongkan pistolnya ke kepala Sumiarsih. Kon ojo main-main lo karo aku, bilangnya Pak Purwanto gitu. Selain itu, Sumiarsih juga pernah diludahin. Disiram pakai minuman, bahkan Sumiarsih pernah ditendang pakai sepatu tentaranya Pak Purwanto yang tinggi, panjang itu sampai badan Sumiarsih berdarah. Prayet, suami Sumiarsih juga pernah dipukuli pakai ganggang senjata. Mengancam pakai pistolnya sambil bilang, kalau kalian nggak bisa membayar, nanti Happy Home tak laporkan loh. Sebagai wisma bordir yang mempekerjakan anak di bawah umur. Semakin hari, wisma bordir Sumiarsih semakin sepi, dengan hutang yang setiap hari semakin menumpuk karena denda. Hal ini membuat Prayet dan Sumiarsih itu merasa tertekan. Suatu hari, di tengah kebingungan Sumiarsih dan Prayet, ternyata anaknya yang dari kampung, Sugeng dan Wati, itu berkunjung ke Surabaya ke rumah Sumiarsih. Sumiarsih seneng banget dikunjungi sama anaknya. Sumiarsih ini juga intinya ibu yang sangat sayang keluarga ya. Jadi memang kerja sebagai mucikari itu memang untuk membiayai, untuk membahagiakan keluarganya di kampung. Sumiarsih mengajak Sugeng dan Wati jalan-jalan mengelilingi Surabaya sekitar. Ya, supaya nggak stres mikirin masalah utang. Padahal, hari itu juga harusnya Sumiarsih setor kepada Pak Purwanto senilai 26 juta dan uang yang terkumpul baru 20 juta. Sumiarsih kepikiran, ini kan anakku lagi ke sini. Gimana kalau kedua anak-anakku ini aku ajak berkunjung ke rumah Pak Purwanto sembari mengasihkan uang setoran yang 20 juta ini. Siapa tahu dengan melihat anakku ini, Pak Purwanto itu nggak marah-marah karena iba ngelihat anakku. Secara kan Pak Purwanto juga punya anak. Datanglah Sumiarsih ditemenin kedua anaknya untuk setor uang. Sumiarsih bilang, maaf Pak, ini baru ada 20 juta, jadi kurang 6 juta, nanti nyusul ya. Anehnya, Pak Purwanto tuh bener-bener gak marah, santai-santai aja. Kalau sebelumnya Sumiarsih membawa uang yang kurang, itu pasti akan marah, ngamuk, meledak-ledak, ya hingga ngancam-ngancam pakai pistol. Pak Purwanto bilang, ya udah, kurang dikit itu, bawa aja dulu. Tapi minta tolong ya, nanti tanggal 15 harus sudah genap dan juga sekalian sama denda bunganya. Sumiarsih juga kaget, loh kok bisa ya Pak Purwanto setenang ini jawabannya? Berarti bener-bener luluh Pak Purwanto melihat kedua anakku. Mereka pun pulang. Kemudian keesokan harinya jam 8 malam, Letkol Purwanto datang ke Wisma Sumber Rezeki. Saat itu beliau banyak minum jadi agak teler. Sambil menyinggung uang setoran, Letkol Purwanto bilang, gimana uangnya? Sudah terkumpul? Sumiarsih bilang, kemarin kan kurang 6 juta ya Pak ya. Untungnya malam ini saya dapat 1 juta, jadi kekurangan saya kurang 5 juta. Tanpa diduga-duga, Pak Purwanto bilang, ya udah, nggak usah dipikirin kekurangannya. Sumiarsih bilang, hah? Nggak usah dipikirin. Kok tumben ya? Biasanya kurang 1 juta aja bisa marah meledak-ledak kayak orang kesurupan. Lalu, Letkol Purwanto mengatakan sesuatu yang mengubah semuanya. Pak Purwanto bilang, wis gak usah dipikiri kekurangannya Ros, tapi anakmu Wati kayak no aku. Makdek, hati Sumiarsih kaget banget. Rasanya mau pingsan. Sumiarsih nggak pernah terbesit pikiran kalau Pak Purwanto itu ternyata suka sama Wati. Jadi, kemarin itu kekurangan uang 6 juta, Pak Purwanto tenang, santai-santai aja tuh karena ada maksud, yaitu menginginkan Wati. Saat itu, Wati masih berusia 15 tahun dan Sumiarsih sangat tidak rela kalau Wati jatuh di tangan Pak Purwanto. Sejak hari itu, yang ada di otaknya Sumiarsih itu mencari-cari cara gimana cara melindungi Wati. Sumiarsih dan Prayet sepakat untuk menikahkan Wati di usianya yang ke-16 tahun dengan serda polisi yang bernama Adi Saputro. Sumiarsih berpikir kalau Wati ini sudah nikah, jadi Pak Purwanto itu tidak ngincer Wati lagi, kan Wati udah punya suami. Ternyata dugaan itu salah, Pak Purwanto tetap aja ngincer Wati. Hal ini yang membuat Prayet dan Sumiarsih benci banget sama Pak Purwanto.
Setelah bertahun-tahun Sumiarsih kerjasama dengan Letkol Purwanto, Sumiarsih ini sudah merasa capek dan merasa diperas dan nggak tahan dengan perlakuan Letkol Purwanto yang kasar. Pak Purwanto juga semakin menjadi-jadi, menaikkan setorannya senilai 1 juta rupiah tiap bulannya, tidak peduli Wisma itu rame atau sepi. Kalau setorannya kurang, ya marah meledak-ledak gitu, dan juga sering mengancam pakai pistol, ditendang, diludahin, dianiaya. Zaman itu bisa dikatakan seragam militer memang sangat berkuasa, dan bisnis prostitusi itu butuh backingan dari militer. Sumiarsih selalu dikejar-kejar setoran yang jatuh temponya tiap tanggal 15. Setiap mendekati tanggal 15, Sumiarsih itu selalu pusing, mikir, kepala tuh rasanya mau meledak. Sumiarsih pun punya ide dan bilang ke Prayit, "Sayang, aku kayaknya udah nggak kuat nih kerja sama Pak Purwanto." Terus Prayit bilang, "Lah terus kita harus gimana? Kita itu nggak bisa memutuskan bisnis secara sepihak. Apalagi Pak Purwanto itu orang militer yang sangat kuat. Gimana-gimana posisi kita itu kalah. Dia itu orang besar, punya jabatan, punya banyak anak buah, dan juga sangat berkuasa." Sumiarsih bilang, "Ya kayaknya satu-satunya cara untuk memutus kerjasama ini itu dengan cara menghilangkan nyawa Pak Purwanto." Awalnya Prayit nggak setuju. "Gila apa kamu? Dia tuh tentara loh, kuat, pastinya tuh sulit untuk dimusnahkan. Pokoknya aku nggak setuju." Terus Sumiarsih bilang, "Terus cara apa lagi yang harus kita lakukan?" Di saat itu, Prayit ya cuma diem aja, karena ya juga bingung caranya gimana. Akhirnya, setelah panjang lebar berdiskusi, mereka berdua sepakat untuk melakukan rencana. Hari itu, Sumiarsih menelpon keponakannya yang bernama Daim. Daim ini punya dendam pribadi sama Pak Purwanto karena pernah Sumiarsih mengajak Daim untuk menyetorkan uang kepada Pak Purwanto. Karena setorannya kurang, jadi Sumiarsih, Prayit, sama Daim itu dipukuli secara barbar sama Pak Purwanto dengan ganggang senjata. Jadi, dengan mudah Daim menyetujui rencana ini. Daim diperintahkan untuk meminta bantuan Nano, anak tiri Sumiarsih. Ini bukan sekedar rencana ecek-ecek ya, tapi benar-benar rencana yang penuh dengan keniatan. Sumiarsih ini membentuk suatu geng yang beranggotakan Sumiarsih, Prayit, Nano, Daim, Sugeng, anak pertama Sumiarsih, dan satunya menantu Sumiarsih yang bernama Adi Saputro. Jadi 6 orang ini itu membentuk geng untuk menghilangkan Pak Purwanto. Supaya rencananya benar-benar mateng, rapi, tanpa meninggalkan jejak supaya sulit untuk dilacak. 12 Agustus 1988. Sumiarsih, Daim, Nano, Sugeng, sama Adi Prayitno menantunya itu, jadi 5 orang itu berkumpul dan berdiskusi di rumah Sumiarsih Surabaya untuk melaksanakan eksekusi kepada Pak Purwanto hari itu. Semuanya mereka pikirkan apa yang kira-kira akan terjadi, terus apa yang akan dibawa, apa yang akan terjadi. Dari diskusi panjang, mereka memutuskan untuk membawa alu besi. Jadi bentuknya itu seperti tongkat baseball yang panjang, bahannya itu dari besi. Mereka beranjak pergi ke rumah Pak Purwanto di Jalan Duku Kupang Timur 17 Surabaya. Semua orang ini adalah orang yang biasa Sumiarsih ajak ke rumah Pak Purwanto untuk nemenin kirim uang. Jadi Pak Purwanto tidak curiga sama sekali. Mereka datang naik mobil carry jam 10 siang, dan dengan mudah Pak Purwanto mempersilahkan mereka semua masuk ke dalam rumahnya. Letkol Purwanto pastinya mikir, oh orang ini nemenin Sumiarsih untuk setor uang. Posisinya saat itu rumah Letkol Purwanto cukup sepi. Pak Purwanto ada di ruang tamu bersama geng-geng Sumiarsih, ia sambil ngobrol-ngobrol seperti biasanya. Istri Pak Purwanto yang sedang hamil besar itu lagi memasak di dapur bersama keponakannya Sumaryatun. Kedua anak Pak Purwanto, Haryo Bismoko dan Haryo Budi Prasetya, sedang bermain di teras rumah. Sebenarnya anaknya Pak Purwanto itu ada 3, tetapi yang di rumah itu ada 2, karena yang anak pertamanya itu lagi sekolah di Pendidikan Angkatan Laut. Seperti biasa, ketika dipersilakan masuk, semua tamu-tamunya tadi itu duduk di ruang tamu bersama Letkol Purwanto sambil ngobrol-ngobrol ringan tanpa dicurigai kalau mereka itu akan melakukan sesuatu. Mereka semua sedang menunggu momentum yang tepat. Dan ketika dilihat ada momentum Pak Purwanto terlihat sedikit lemah, Sumiarsih tiba-tiba langsung mendekat dan menumbuk kepala Pak Purwanto dengan alu besi yang dibawa tadi. Yang lain ikutan langsung menyerang dengan menumbuk kepala Pak Purwanto dengan alu besi yang dibawa tadi.
dipukul dengan cara barbar karena memang kan mukulnya itu penuh dengan dendam hingga kepala Pak Purwanto hancur dan meninggal saat itu juga. Sebenarnya Pak Purwanto ini sempat melawan, tetapi karena kalah tenaga dikeroyok 5 orang secara barbar, akhirnya dia kalah dan tewas saat itu juga. Ketika dipastikan Pak Purwanto benar-benar sudah tewas dan tidak bernafas, jasadnya itu diseret ke bagian garasi. Karena keributan yang terjadi, akhirnya menarik perhatian 2 anak Pak Purwanto yang ada di luar. Saat kedua anak Pak Purwanto mendekati sumber keributan, langsung di situ sekuat Sumiarsi langsung menghantam kepala 2 anak itu dan tewas saat itu juga. Ketiga jasad itu ditumpuk di garasi. Karena mendengar jeritan dari garasi, Sunarsi, istri Pak Purwanto yang sedang hamil besar, dan Sumariatun itu berdua mendekati arah garasi karena sumber keributannya di situ. Sebelum mereka berdua melihat apa yang terjadi di garasi, mereka berdua langsung dicekik sampai henti nafas. Hari itu juga, 5 keluarga Letkol Purwanto dinyatakan tewas. Kelima jasad itu dimasukkan ke dalam mobil Pak Purwanto Daihatsu TAF GT. Lalu, mobil tersebut dibawa ke daerah Sanggoriti, Batu Malang. Setelah sampai di sana, mobil itu disiram dengan bensin. Kemudian didorong rame-rame untuk masuk ke dalam jurang. Saat mobil itu meluncur ke dalam jurang, Adi Saputro melempar obor supaya mobil itu terbakar. Setelah itu, mereka semua kembali ke Surabaya ke rumah Letkol Purwanto untuk membersihkan TKP. Prayit, suami Sumiarsih, bertugas untuk membersihkan darah di rumah Pak Purwanto. Sebenarnya, Prayit ini sudah dikatakan sudah sangat bersih untuk membersihkan rumah Pak Purwanto. Dia itu membersihkan semua percikan yang ada di tembok, di lantai, dan di mana-mana. Kembali lagi ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tanpa disadari, ternyata ada sedikit percikan darah yang nyiprat ke stop kontak. Dan dari percikan darah itulah polisi bisa mengungkap kejadian ini. Setelah pengakuan Sumiarsih sekitar 6 bulan dari kejadian, di Februari 1989, sidang pertama pun digelar. Di persidangan dengan saksi dan bukti-bukti yang mengkonfirmasi bahwa Sumiarsih dan gengnya merupakan pelaku utama. Sumiarsih, Prayit, Sugeng, dan Adi dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Sedangkan Daim dan Nano dinyatakan bersalah dan divonis hukuman seumur hidup. Setelah 4 tahun di penjara, Serda Adi Saputro, menantu Sumiarsih yang anggota polisi, dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer dan dieksekusi dengan tembakan pada 2 Desember 1992. 2001, Prayit yang dipenjara di Lapas Porong Surabaya mengalami serangan jantung dan meninggal. Nano dan Daim mendapatkan nasib yang lebih baik. Mereka berdua dibebaskan setelah 15 tahun di penjara. Sumiarsih dan Sugeng menghabiskan waktunya selama belasan tahun di penjara sambil menunggu hari H eksekusi. Jadi gini ya, kalau ada terpidana yang diputuskan oleh pengadilan dia dihukum mati, itu nggak langsung dihukum mati, tapi di penjara dulu. Sumiarsih berkali-kali mengajukan banding, kasasi, dan gerasi, tapi semuanya ditolak. Sampai pada akhirnya di 19 Juli 2008, sekitar 20 tahun Sumiarsih dan Sugeng di penjara, Sumiarsih 59 tahun, Sugeng 44 tahun dieksekusi bersama oleh 2 regu tembak Polda Jatim di lapangan Sabtu dini hari 00.20 WIB. Setelah dieksekusi, mereka berdua dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kasus ini berakhir dengan hilangnya 9 nyawa, 5 keluarga Pak Purwanto dan 4 keluarga Sumiarsih. Peristiwa ini benar-benar pernah menghebohkan sejagat raya antero negeri 1988 karena korbannya merupakan petinggi perwira militer TNI yang berpangkat dan sekeluarga tewas dengan cara mengenaskan. Bayangin aja ya, pada saat itu TV kan masih hitam putih, masih belum banyak tayangan kan ya, jadi adanya berita. Jadi berita yang diputer ya berita tentang kasus ini terus. Gimana menurut Anda? Apakah hukuman eksekusi yang diterima oleh pelaku sudah adil? Dan setiap kasus kita harus bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus yang heboh Pak Purwanto ini? Kalau menurut saya ya yang namanya dunia prostitusi, hutang itu mesti akan berujung dengan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kasus ini dan juga perlu diketahui ya, Gang Doli sekarang udah tutup. Tapi ya nggak tahu lagi ya kalau dibuka lagi, karena berita yang beredar sekitar tahun 2011-an itu udah ditutup, lokalisasi udah ditutup. Tapi nggak tahu kalau sekarang dibuka lagi.
Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan cerita saya dari awal. Cerita ini memang cukup panjang ya, menitnya juga sudah hampir 30 menit, jadi setengah jam sendiri, karena kasusnya memang panjang. Dan sampai jumpa kembali di cerita kasus selanjutnya. Assalamualaikum.